Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Mas Tanil Hadi dengan NIM 171011004 yang akan menyampaikan seminar proposal pada hari ini dengan yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Dana Tabungan Umroh Berbasis Sistem Mudharabah, studi pada KSPPS BMT UGT Sidogiri, kantor cabang negara di Kabupaten Jemberana, periode KAS 2018-2019. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama Bapak M. Rudi Irwan Syah, SPD MPD, dan pembimbing pendamping Bapak Ibu Tu Arya Dharmayasa, SPD MPD, dan penelaah Ibu Madi Ari Maitriana, SPD MPD. Kemudian masuk pada latar belakang penelitian, yakni perkembangan lembaga keuangan syariah cukup pesat di Indonesia, baik lembaga bank maupun lembaga keuangan non-bank yang tertarik membuka cabang bank syariah, diimbangi dengan produk-produk sesuai dengan prinsip syariah, yang masyarakat mulai tertarik dengan produk-produk syariah. Salah satunya yaitu di lembaga non-bank, itu BMT, dengan produk tabungan umroh. Meningkatnya jumlah kuantitas jamaah umroh meningkatkan peningkatan produk tabungan umroh. Terkait pencatatan tentu harus sesuai dengan yang berpedoman pada PSAK 105. Berkaitan dengan kejadian tahun 2017, First Anugerah Karya Wisata atau First Travel dan PT Biro Perjalanan Wisata Al Utsmaniyah atau Hanyan Tours, yakni satu, terjadi penipuan pada bulan Maret 2017 dan April 2017. Yang kedua yaitu ada modus penawaran harga murah. Yang ketiga yaitu bertentangan dari prinsip pertanggungjawaban. Melihat dari hal ini, saya berinisiatif untuk mencari lembaga keuangan syariah yang terkait dana tabungan umroh. Hasil wawancara, saya menuju tempat lembaga keuangan syariah, yaitu KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang negara. Paparan hasil wawancara yang pertama, khusus tabungan umroh belum berkontribusi besar di sana. Yang kedua, masih kurang diminati oleh masyarakat. Dari hal ini, saya terpikir apakah terdapat suatu masalah atau pencatatannya yang kurang baik. Pentingnya untuk melakukan evaluasi bagaimana perlakuan akuntansi syariah dan apakah telah sesuai dengan PSAK 105. Baik, untuk identifikasi masalah penelitian, masih adanya lembaga keuangan syariah khususnya KSPPS BMT yang memiliki produk tabungan umroh, maka perlu diteliti lebih lanjut terkait perlakuan akuntansinya dalam pengelolaan dana berbasis mudharabah. Pembatasan masalah ini perlakuan akuntansi syariah berbasis mudharabah untuk dana tabungan umroh yang meliputi konteks pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajiannya. Soalnya untuk rumusan masalah penelitian, yang pertama, bagaimana pengakuan dana tabungan umroh berbasis sistem mudharabah di KSPPS BMT UGT Sidogiri, kantor cabang negara berdasarkan PSAK 105 pada periode KAS 2018-2019. Yang kedua, bagaimana pengukuran dana tabungan umroh berbasis sistem mudharabah di KSPPS BMT UGT Sidogiri, kantor cabang negara berdasarkan PSAK 105 periode KAS 2018-2019. Yang ketiga, bagaimana penyajian dana tabungan umroh berbasis sistem mudharabah di KSPPS BMT UGT Sidogiri, kantor cabang negara berdasarkan PSAK 105 pada periode KAS 2018-2019. Yang keempat, bagaimana pengungkapan dana konteks tabungan umroh berbasis sistem mudharabah di KSPPS BMT UGT Sidogiri, kantor cabang negara berdasarkan PSAK 105 pada periode KAS 2018-2019. Adapun tujuan penelitian yaitu pengembangan dari rumusan masalah tadi.
Untuk manfaat hasil penelitian, manfaat secara teoritis yaitu penerapan teori perlakuan akuntansi sebagai sumber informasi bagi lembaga keuangan syariah pada khususnya. Untuk manfaat secara praktis, yakni dapat diharapkan adanya perbaikan perlakuan akuntansi syariah berbasis sistem mudharabah yang selama ini dijalankan. Masuk pada kajian pustaka, kajian teoritis terkait akuntansi syariah, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran. Lembaga keuangan syariah yang kedua, terdapat dalamnya akad, pola titipan atau wadiah, pola pinjaman atau qarn, pola bagi hasil, pola jual beli. Ada baitul ma'al, wat tamwil, produk BMT, akad mudharabah, konseptual perlakuan standar akuntansi PSAK 105, dana tabungan umroh, dan KS PPS BMT UGT Sidogiri. Melihat penelitian relevan, penelitian terdahulu dari Rosilawati 2013 yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah pada BMT Al-Kautsar di Samarinda. Yang kedua, Wulandari 2016 yang berjudul Pola Analisis Implementasi PSAK nomor 105 Akuntansi Mudharabah pada BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Yang ketiga, ini Permata dan Wartoyo tahun 2017 yang berjudul Analisis Penerapan Pola PSAK 105 pada tabungan jenis berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati. Untuk kerangka berpikir, saya paparkan. Lanjut kepada metode penelitian, yaitu pada rancangan penelitian ini pendekatan deskriptif, analisis kualitatif. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan data agar mendapatkan pemahaman mengenai cara pencatatan dana tabungan umroh, cara penilaian dana tabungan umroh, prinsip bagi hasil yang digunakan, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Terkait lokasi penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS. Untuk BMT-nya Baitul Ma'am wa Tamwil, Unit Gabungan Terpadu atau UGT Sidogiri, Kantor Cabang Negara di Kabupaten Jembrana. Jenis dan sumber data. Jenis data di sini data primer dan data sekunder. Untuk sumber datanya, untuk data primer yaitu data yang bakal didapatkan, yang akan didapatkan, yaitu data pertama ada transkrip wawancara, ada perlakuan akuntansi syariah tentang dana tabungan umroh terkait pengakuan, pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pengelolaan dana di tempat penelitian. Untuk sumber data sekunder yaitu dapat berupa laporan keuangan, data laporan keuangan, dan jurnal. Metode dan instrumen pengumpulan data yang saya lakukan ada melalui metode observasi dengan instrumennya lembar observasi. Perolehan datanya itu laporan keuangan. Metode wawancara semi terstruktur itu pedoman wawancara sebagai instrumennya, dan perolehan data ada tata cara dana tabungan umroh, pencatatannya maksudnya cara penilaian dana tabungan umroh, prinsip bagi hasil yang digunakan, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, teknik dokumentasi, instrumennya kamera, pengolahan datanya yaitu tabungan umroh dari nasabah dan dokumentasi saat nasabah melakukan transaksi. Untuk analisis data penelitian yang saya gunakan, pertama yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara mencari
mencatat dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data masih akan dilakukan jika data yang telah diperoleh dirasa masih kurang memadai. Kedua, yaitu pengelolaan data dengan triangulasi teknik. Melalui triangulasi data bertujuan untuk menguji kredibilitas tentang keabsahan data, yang bertujuan membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi dana tabungan umroh dengan data dokumen-dokumen yang kuat yang berkaitan dengan prosedur perlakuan akuntansi produk tabungan umroh, yaitu PSAK 105. Yang ketiga, penyajian data. Pada penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan juga sejenisnya. Apakah sudah sama data ini disajikan. Keempat, yaitu penarikan kesimpulan. Memberikan kesimpulan awal yang kemudian ditambah bukti pendukung yang kuat. Pada tahap kesimpulan ini berikutnya sehingga dapat didapatkan hasil yang memberikan penjelasan dan kesimpulan dari penelitian ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan saya, kepada Bapak dosen pembimbing utama Bapak M. Rudi Irwansyah SPD MPD, Bapak pembimbing pendamping Bapak Ibu Tu Arya Dharmayasa SPD MPD, dan kepada penelaah Ibu Made Ari Maitriana SPD MPD. Saya tutup penyampaian seminar proposal ini dengan mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.